Halo abangku, siapa yang tidak mau anggurnya berbuah terus-menerus, tidak ada hentinya? Yang pengen tahu, penasaran, saksikan video ini sampai selesai. Pemupukan ya, pupuknya kita menggunakan tidak memupukan generatif lagi, tapi kita cuma menggunakan pupuk untuk pembesaran buah atau mungkin pembesaran brokoli ya. Pupuknya saya cuma menggunakan NPK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya untuk para subscriber saya di kesempatan pagi hari ini? Yang pasti mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua, amin. Oke, di perjumpaan pagi saat ini saya akan berbagi pengalaman tentang pembuahan anggur yang tidak ada hentinya ya. Mungkin rekan-rekan bisa lihat ini di belakang saya juga saat ini masih berbuah, dan ada yang di depan ini ada Jupiter dan di belakang ada Transfiguran. Dan untuk Jupiter saat ini sudah kita coba buahkan kembali, padahal ini masih berbuah tapi kita pangkas di belakangnya, dan alhamdulillah saat ini bawa brokoli kembali. Silakan kawanku bisa lihat ini sudah membawa brokoli, dan tunas-tunas airnya, tunas-tunas barunya pun sudah membawa brokoli kembali ya. Padahal ini di sampingnya masih ada buah. Oke, saat ini saya akan berbagi pengalaman gimana caranya. Ternyata caranya juga gampang banget ya. Yang penting kita bermain dari pemupukan aja. Pemupukannya apa aja saya akan kupas tuntas di kesempatan siang hari ini. Oke, kita akan lanjut aja ya. Yang pertama, untuk pemupukan generatif atau pupuk pembuahan ya, sebelum kita pangkas, pertama nih, sebelum kita pangkas kita pupuk dulu generatif selama 1 bulan per 1 minggu 1 kali. Jadi 1 bulan 4 kali pemupukan generatif atau pemupukan pembuahan. Ya, setelah itu nanti kita pangkas atau mungkin kita potong ya, agar nanti si tunas baru akan membawa brokoli. Ya, setelah itu kita ganti pemupukan ya. Pupuknya kita menggunakan tidak memupukan generatif lagi, tapi kita cuma menggunakan pupuk untuk pembesaran buah atau mungkin pembesaran brokoli ya. Pupuknya saya cuma menggunakan NPK grower atau mungkin NPK 1616 yang seimbang, dicampur dengan atau mungkin ditambah ya, tambahannya itu saya menggunakan MKP ya. Jadi per 1 sendok itu cuma buat 5 liter. Tapi untuk pemupukan generatif ini saya menggunakan 3 pupuk ya. Yang pertama KNO3, ada juga menggunakan boron dan menggunakan MKP, dan takarannya juga sama 1 sendok per 5 liter air ya. Oke kawanku, mengerti ya? Kalau tidak mengerti silahkan bisa ditanyakan. Untuk pemupukan generatif atau mungkin pemupukan pembuahan, saya menggunakan 3 pupuk. Oke, 3 pupuk ya, tolong dicatat nih. Yang pertama saya menggunakan KNO, MKP, dan boron ya. Dan untuk setelah pemangkasan atau setelah pemotongan, agar keluar nanti saya ganti pemupukan. Saya menggunakan bukan MKP, NPK 1616 atau NPK seimbang. NPK seimbang itu dengan MKP aja ya. Itu sampai nanti berry set akan berubah warna atau mungkin sampai kayak gini, yang sekitar 1 bulan lagi akan panen. Nah, ini pemupukan ini sudah kita ganti menggunakan NPK grower atau mungkin NPK mutiara katanya 1616 dicampur dengan MKP ya. Jadi N-nya agak dikurangin ya. Dan kalau misalkan pengen aroma dan rasa buahnya terasa banget, itu menggunakan magnesium, mags ya, magnesium ya. Nanti saya perlihatkanlah gambarnya di sini ya. Mags ya, ini magnesium itu akan memperkuat rasa anggurnya, seperti Jupiter kan ini rasa permen dan wangi permennya akan terasa banget ya. Yang saat ini saya buahkan dan membawa brokoli lagi. Oke, itu pengalaman saya yang saya bagikan untuk saat ini. Alhamdulillah rekan-rekan bisa lihat sendiri
anggur saya berbuah dan tidak ada hentinya. Kenapa saya buahkan terus? Karena mungkin rekan-rekan tahu saya berbagi pengalaman, ya. Tapi kalau misalkan emang pengen maksimal banget, ya kita harus fondasi pruning lagi. Fondasi pruning dari awal, ya. Fondasi pruning dari pangkas dari awal, sisakan 1 bat atau 2 bat aja. Tapi kita akan mempermudah kembali, apalagi yang di depan rumah buat hiasan aja, yang tidak ada hentinya, kan itu lebih mantap kan, lebih enak dipandang, dan kita bisa selalu makan buah tidak jeda waktu yang tidak lama. Ini rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, yang ini masih ada buahnya, ini sudah ada bunganya lagi. Yang ini nanti kita panen, ini juga udah ada sebagian yang saya panen ya. Ini sebagian sudah saya panen, bukan panen sih, banyak yang icip-icip, nyoba-nyoba ya, untuk anggur Jupiternya, dan alhamdulillah langsung bawa brokoli lagi. Oke? Ya, untuk rekan-rekan mungkin itu aja dari saya untuk pengalaman saya membuahkan anggur yang tidak ada hentinya. Karena anggur tidak ada musim di mana kita, ya. Terkecuali ya mungkin tidak menggunakan atap. Kalau saya ini menggunakan atap plastik UV, jadi meskipun di musim hujan atau mungkin nanti bunga saat polinasi atau penyerbukan, dia tidak terkena air hujan ya. Seperti anggur Tabu Lampor saya yang saat ini sedang berbunga, kita buahkan kembali, itu 1 pot 2 jenis atau 2 varian, Jupiter dan Transfigurance ya. Nanti saya akan berbagi pengalaman juga gimana di pot agar berbuah. Sekarang kita fokus dulu untuk pembuahan tidak ada hentinya ya. Untuk rekan-rekan mungkin yang penasaran atau mungkin yang pengen bertanya, silakan tinggal tanyakan aja di kolom komentar saya, dan insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya buat PR buat saya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk saat ini, pengalaman saya untuk membuahkan anggur yang tidak ada hentinya. Siapa sih yang tidak mau anggurnya berbuah tidak ada hentinya? Pokoknya tetap bareng saya lah ya. Yang tidak mau siapa? Pastinya semuanya juga pasti mau. Pokoknya tetap terus bareng saya aja, kita akan berbagi pengalaman, baik buruknya atau gagalnya, nanti saya akan selalu berbagi pengalaman. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya di siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.